Shalom Bapak Ibu, Saudaraku sekalian dimanapun berada. Pada pagi hari ini renungan kita terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jika kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, itu sama artinya kita belajar melakukan kebenaran. Sudahkah kita melakukan kebenaran hari ini? Banyak orang merasa telah melakukan yang benar, tetapi kebenaran siapa yang mereka gunakan untuk membenarkan perbuatan mereka? Di dalam dunia ini ada banyak kebenaran. Di antaranya kebenaran manusia, kebenaran menurut budaya atau adat istiadat, kebenaran di mata hukum, dan lain sebagainya. Bila seseorang melakukan yang benar menurut dirinya sendiri, maka ia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Seseorang dapat dikatakan benar di hadapan Tuhan bila ia telah dibenarkan oleh Tuhan karena imannya. Efesus 2 ayat 8. Dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 24. Jika kita belajar firman Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran. Frasa mengetahui kebenaran dalam maknanya, itu berarti tadinya kita tidak tahu kebenaran. Kalau kita tidak tahu kebenaran, kita hanya akan mengerjakan yang salah di hadapan Tuhan. Orang yang perbuatannya senantiasa salah di hadapan Tuhan adalah hamba dosa. Tetapi kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Kita adalah murid-murid Tuhan yang suka belajar dan berusaha melakukan firman Tuhan. Mengetahui kebenaran juga adalah kesempatan melakukan yang benar. Jika pada akhirnya kita memutuskan melakukan kebenaran, maka itu berarti kita terlepas dari satu perbuatan salah. Kita dimerdekakan dari satu perbuatan dosa. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan ketika Ia berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu." Sebagai orang benar, marilah kita tetap dalam firman Tuhan, senantiasa membaca, belajar, dan mendengarkan firman Tuhan, agar kita mengetahui kebenaran, agar satu kali kelak kita sungguh-sungguh dimerdekakan sepenuhnya dari dosa. Kelak ketika Yesus datang kembali, Ia akan mendapati kita tanpa cacat dan kerut akibat dosa. Kebenaran itu sudah datang ke dalam dunia, dan kebenaran itu sudah diberikan kepada kita. Yang menjadi persoalan, apakah kita mau hidup dan tinggal menetap dalam kebenaran itu, atau kita mau tetap untuk diperhamba oleh dosa. Pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Tetapi mengingat bahwa tidak ada orang yang mampu hidup di bawah penjajahan, maka tentu saja kita mau hidup di dalam kebenaran yang memerdekakan itu, yang adalah Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati.